Gue rasa dia kecelakaan parah. Atau bekas tawuran kali ya? Enggak, kayaknya mantan napi. Pantes aja bekas lukanya serem gitu. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, di sebuah perusahaan megah, ada satu OB yang paling dibenci. Wajahnya penuh luka, rambutnya kusut, dan kemanapun ia melangkah, semua orang menjauh. Tak ada yang mau dekat dengannya. Tak ada yang percaya padanya. Namun diam-diam, OB itu selalu memperhatikan satu orang. CEO wanita yang tegas, sibuk, dan tak sadar bahwa bahaya sedang mengintainya. Hingga suatu malam, saat gedung gelap total, dan nyawa sang CEO berada di ujung tanduk, OB jelek itu membuka wajah aslinya. Dan sejak malam itu, semua kebencian berubah menjadi keterkejutan. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, udara Jakarta masih dingin ketika matahari baru menembus sela gedung-gedung tinggi. Cahaya keemasannya memantul pada dinding kaca raksasa Aruna Group, perusahaan besar yang menjadi pusat kesibukan dan ambisi bagi ribuan orang yang bekerja di dalamnya. Mobil-mobil berderet di pintu lobi, satpam menyambut, dan karyawan-karyawan dengan pakaian rapi berjalan cepat sambil membawa laptop, berkas, atau secangkir kopi panas dari kafe samping gedung. Di tengah hiruk-pikuk pagi itu, ada satu sosok yang selalu bertolak belakang dengan pemandangan mewah tersebut. Seorang pria berperawakan kurus tinggi dengan seragam abu kusam, sepatu usang, dan rambut yang seperti tidak pernah bertemu sisir. Itulah Gino, OB baru yang sejak hari pertama menjadi bahan pembicaraan seluruh kantor. Bukan karena pekerjaannya buruk, bukan pula karena ia membuat masalah. Justru sebaliknya, ia bekerja sangat cepat, sangat rapi, dan sangat tenang. Namun penampilannya membuat semua orang menjauh. Wajahnya penuh bekas luka. Kulit pipinya tidak rata, seperti pernah digigit api atau dihantam benda keras. Ada garis panjang melintang dari pelipis hingga hampir mengenai bibir, membuat ekspresinya tampak selalu dingin dan menyeramkan. Rambutnya kusut, sedikit panjang, menutupi sebagian dahinya. Tubuhnya tegap, tapi sikapnya selalu membungkuk sedikit, seolah ingin menyamarkan sesuatu yang tidak boleh dilihat orang lain. Setiap kali ia lewat, orang menghindar. Setiap kali ia hendak membersihkan meja, kursi, atau lantai, orang akan berpura-pura menjauh, takut jika sosok itu tiba-tiba berbicara atau menatap balik. Di lantai 12, pagi dimulai seperti biasa. Suara printer, suara ketikan, dan gelak tawa kecil dari para karyawan muda yang baru masuk kantor. Aroma kopi mengisi ruangan, dan sinar matahari masuk dari jendela besar yang menghadap ke jalan utama. Gino berjalan perlahan sambil mendorong troli berisi alat kebersihan. Troli itu berdecit kecil, menimbulkan suara yang bagi sebagian orang mengganggu, walau ia sendiri sudah terbiasa mendengarnya. Saat ia lewat, dua wanita muda menghentikan obrolan mereka. Ya ampun, bau pelnya kecium sampai sini. Ih, rambutnya kenapa acak-acakan gitu? Serem banget, sumpah. Mereka menutup hidung sambil tertawa. Gino tidak menatap mereka. Ia hanya sedikit menunduk, seolah tidak mendengar. Namun sebenarnya, ia mendengar segalanya. Ia bahkan bisa membedakan mana yang sekadar bercanda dan mana yang benar-benar memandangnya sebagai sampah. Ia mendengar, tapi tidak pernah menaruh reaksi. Ia sudah terlalu sering dipandang rendah oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang hidupnya. Di area pantry, beberapa karyawan sedang membuat kopi. Ketika Gino mendekat untuk membersihkan meja yang penuh sisa gula dan noda hitam, mereka langsung mundur beberapa langkah. Sini-sini, gue aja yang bersihin. Enggak, biarin dia.
Kerjaan dia itu. Lagian gue takut juga deket-deket. Tawa mereka terdengar renyah. Seperti suara orang yang tidak pernah merasakan luka atau kehancuran hidup. Gino mengusap meja itu perlahan. Gerakannya halus. Tapi matanya memperhatikan pantulan kaca lemari pantry. Ia tidak melihat dirinya. Ia melihat seluruh ruangan. 1 pintu darurat. 2 kamera CCTV. 1 lorong panjang yang langsung mengarah ke lift eksekutif. Dan dari sana, langkah yang paling ditunggu semua orang akhirnya terdengar. Tok, tok, tok. Sepatu hak tipis beradu dengan lantai marmer. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang menegakkan punggung. Aruna Adhapraja, CEO wanita Aruna Group, masuk ke ruang kerja utama. Rambutnya yang hitam terikat rapi. Dengan blus putih polos dan celana kerja hitam, ia tidak terlihat berlebihan seperti wanita-wanita pejabat lain. Senyumnya tidak pernah terlalu lebar. Ekspresinya tidak pernah terlalu santai. Matanya tajam, namun tatapannya tidak pernah merendahkan. Bagi banyak karyawan, Aruna adalah sosok yang sangat dihormati sekaligus ditakuti. Begitu ia lewat, banyak orang berdiri dan mengangguk. Ia mengangguk balik dengan sopan, tanpa basa-basi. Namun ketika ia melewati pantry, langkahnya berhenti sepersekian detik. Pandangan matanya bertemu dengan seseorang. Seseorang yang selama ini selalu berada di pinggir kantor, selalu luput dari perhatian, namun justru sangat mencolok karena wajahnya yang tidak biasa. Gino. Aruna tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk kecil, lalu melanjutkan langkah masuk ke ruangannya. Namun Gino tetap menunduk, berusaha agar tatapan itu tidak terlalu lama. Di balik pintu kacanya, Aruna sempat melirik sekilas ke belakang. Ada sesuatu yang aneh pagi itu. Cara Gino berdiri tidak seperti OB yang lain. Tidak seperti orang yang terbiasa direndahkan. Gerakan kecil yang ia lakukan, posisi kakinya, cara ia memegang lap, semua tampak terlalu mantap, terlalu stabil. Seolah ia bukan OB biasa. Namun Aruna menggeleng, menganggap pikirannya berlebihan. Ia melanjutkan pekerjaannya, tidak ingin memikirkan sesuatu yang tampak tidak penting. Di luar, Gino terus bekerja. Namun pekerjaannya tidak hanya soal membersihkan. Tiap kali ia mengelap kaca, matanya memperhatikan pantulan ruangan. Tiap kali ia menyapu lantai, ia menghitung jumlah pegawai baru yang lewat. Tiap kali pintu darurat sedikit terbuka oleh angin, ia menoleh cepat, seperti seseorang yang selalu menunggu bahaya datang. Semua orang di kantor menganggapnya OB jelek yang layak dihindari. Namun tidak ada yang tahu bahwa ia sebenarnya memperhatikan segalanya dengan detail yang akan membuat seorang kepala keamanan kagum. Menjelang siang, suasana kantin semakin ramai. Gino duduk di sudut paling tersembunyi, memakan nasi yang dibawanya dari rumah kos yang sederhana. Ia mendengar pegawai kantor yang duduk 2 meja darinya bercakap. Gue rasa dia kecelakaan parah. Atau bekas tawuran kali ya? Enggak, kayaknya mantan napi. Pantes aja bekas lukanya serem gitu. Gino tidak mengangkat kepala. Ia sudah kebal. Namun apapun yang mereka katakan, tidak mengubah fokusnya. Ia tahu apa yang ia cari. Ia tahu apa yang harus ia awasi. Ia tahu siapa yang menjadi pusat perhatiannya. Aruna. Bukan karena ia mengagumnya. Bukan karena ia menyukainya. Bukan karena ia ingin mendekatinya. Ada alasan lain. Alasan yang tidak pernah ia ungkapkan pada siapapun. Sore hari, ketika Aruna sedang rapat dengan beberapa manajer, lampu di lantai 12 berkedip. Hanya sebentar. Sekitar 2 detik. Namun cukup untuk membuat orang-orang saling tatap dan bertanya-tanya. Kenapa ya? Tadi nggak apa-apa. Aduh, jangan sampai listrik mati lagi. Ketika banyak pegawai sibuk memukul monitor mereka atau menelepon teknisi, satu orang bergerak lebih cepat dari siapapun. Gino. Ia sudah berdiri di bawah lampu yang berkedip, menatap bagian atasnya dengan tatapan rumit. Ia tidak sekadar melihat lampu itu. Ia seperti menghitung sesuatu. Detik. Arah kabel. Jarak antara lampu dan panel utama. Beberapa pegawai melihatnya dan langsung membahas. Ngapain sih dia sok tahu gitu?
Dia kan cuma OB. Ngapain cek lampu segala? Namun tak ada yang menyadari bahwa yang dilihat Gino bukan lampu, melainkan bayangan seseorang yang tadi bergerak cepat di ujung lorong, sebelum lampu berkedip. Gerakan itu tidak wajar. Terlalu cepat. Terlalu yakin. Gino menunduk lagi, berpura-pura mundur karena teguran pegawai. Padahal matanya menyimpan sesuatu. Pada detik tertentu, ia menoleh ke pintu ruang CEO, lalu kembali memeriksa lorong. Ada bahaya. Tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi bahaya itu mendekat dengan perlahan. Ia bisa merasakannya seperti naluri yang pernah beberapa kali menyelamatkan hidupnya. Beberapa jam kemudian, saat jam kerja hampir selesai karena waktu makan siang akan datang, Aruna keluar dari ruangannya. Ia berjalan sedikit lambat karena hari itu terlalu banyak laporan yang perlu ia periksa. Kepalanya sakit, pikirannya penat. Namun ia tetap menjaga langkahnya agar terlihat tegas. Saat ia menutup pintu ruangannya, ia melihat seseorang berdiri tidak jauh. Gino duduk di kursi kecil sambil mengelap gagang pintu yang lain. Aruna tidak mengatakan apa-apa. Namun ada sesuatu di mata Gino yang membuatnya terpaku sedetik. Bukan ketakutan. Bukan kegugupan. Lebih seperti kewaspadaan. Seolah pria itu sedang menjaga sesuatu. Atau seseorang. Aruna menepis pikiran itu. Ia tidak boleh termakan imajinasi. Namun langkahnya baru berjalan 2 meter ketika suara kecil terdengar. Tok. Seperti suara kecil benda jatuh dari langit-langit. Aruna menoleh. Tidak ada apa-apa. Namun Gino bergerak lebih cepat. Ia melangkah mendekat ke tempat suara itu jatuh. Memungut kecil serpihan kabel yang putus. Kabel tipis. Tipis sekali. Seperti kabel kamera tambahan. Aruna yang melihat reaksi Gino itu terdiam. Ia menatap pria itu tanpa berkata apa-apa. Dan untuk pertama kalinya sejak melihat pria itu, ia merasakan firasat kuat di dalam dadanya. OB itu tidak seperti yang terlihat. Ia bukan sekadar OB yang tidak disukai. Ia bukan sekadar pria dengan wajah jelek dan rambut berantakan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar tersembunyi di balik luka-luka itu. Sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih berbahaya. Namun Aruna belum tahu bahwa babak baru hidupnya baru saja dimulai. Dan pria yang semua orang hina itu adalah satu-satunya orang yang selama ini berdiri tepat di antara dirinya dan bahaya yang tidak pernah ia bayangkan. Senja mulai turun di gedung Aruna Group. Cahaya jingga merayap masuk lewat jendela kaca, menyentuh meja kerja, punggung kursi, dan wajah para karyawan yang mulai lelah setelah seharian berkutat dengan laporan, grafik, dan rapat yang tak ada habisnya. Lampu-lampu kantor menyala perlahan, menggantikan sinar matahari yang semakin redup. Namun ada sesuatu yang berbeda sore itu. Sebuah ketegangan halus melayang di udara. Sebuah perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar, tanpa seorang pun menyadarinya. Aruna duduk di ruangannya dengan laptop terbuka, menelusuri data proyek besar yang akan dipresentasikan pekan depan. Angka-angka itu seharusnya membuatnya fokus. Namun pikirannya berulang kali melayang pada kejadian kecil tadi siang. Kabel tipis yang ditemukan di lantai. Lampu yang tiba-tiba berkedip. Dan yang paling mengganggu, ekspresi Gino. Ia bukan hanya kaget atau bingung. Ia tampak waspada. Seolah ia tahu arti kabel itu. Seolah ia mengenali ancaman. Aruna mengusap wajahnya, mengatur napas dalam. Ia mencoba memastikan bahwa ia tidak sedang membesar-besarkan sesuatu. Kantor besar seperti Aruna Group wajar saja punya masalah listrik. Wajar saja ada kabel yang putus. Wajar saja OB baru terlihat canggung. Namun hatinya tidak tenang. Ada bisikan yang terus mengetuk pikirannya. Memaksa ia mengakui sesuatu yang tidak ingin ia akui. Gino bukan pria biasa. Sore itu, saat banyak karyawan sudah pulang, Aruna memutuskan untuk berjalan ke ruang server di lantai bawah. Ia jarang ke sana. Ruangan itu biasanya hanya diakses teknisi dan bagian IT. Namun instingnya memaksanya untuk memeriksa. Lift turun perlahan. Musik lembut terdengar samar. Namun rasa gelisah justru semakin kuat ketika pintu lift terbuka ke lorong yang sunyi. Lampu lorong redup,
mengeluarkan dengungan kecil dari AC yang bekerja keras menjaga suhu stabil. Ruangan server ada di ujung. Pintu besinya kokoh, dilengkapi sidik jari dan akses kartu. Saat Aruna mendekat, ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Entah karena pendingin ruangan atau karena sesuatu yang lain. Tepat ketika ia akan menempelkan jarinya pada panel, suara berat terdengar dari belakang. "Bu Aruna, tidak seharusnya Anda di sini." Aruna menoleh cepat. Seorang pria berdiri di ujung lorong. Tubuhnya besar, langkahnya mantap, wajahnya tegas. Itulah Damar, kepala keamanan gedung. Biasanya ia ramah, namun sore itu ekspresinya agak kaku, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. "Saya hanya ingin memeriksa laporan IT tadi pagi," jawab Aruna tenang, meski hatinya sedikit berdebar. "Ada gangguan pada sistem lampu." "Saya tahu," jawab Damar singkat. "Saya sudah menangani. Anda tidak perlu khawatir." Nada suaranya terdengar tidak biasa. Terlalu cepat. Terlalu defensif. Aruna berusaha tersenyum tipis. "Saya tetap ingin memastikan sendiri." Namun sebelum ia bisa menyentuh panel, Damar menggenggam lengan Aruna. Pegangannya kuat. Terlalu kuat untuk sekadar menahan. "Maaf, Bu. Tapi ruangan ini sedang dalam pemeriksaan internal. Anda tidak boleh masuk." Aruna terpaku. Pegangan itu menyakitkan. Dan cara Damar menatapnya bukan cara kepala keamanan menatap atasannya. Namun sebelum Aruna sempat berkata apa-apa, suara langkah kaki terdengar dari arah lift. 1 langkah, 2 langkah, lalu semakin mendekat. Ketika sosok itu muncul, bayangan panjangnya memenuhi lantai lorong. "Gino." Ia berdiri tegak, tanpa troli, tanpa alat kebersihan. Seragamnya tampak gelap dalam cahaya lampu lorong. Wajahnya menunduk sedikit, namun mata tajamnya mengamati segalanya. Aruna merasakan bulu kuduknya meremang. Bukan karena takut pada Gino, justru karena tatapan Gino berubah. Tatapan itu bukan tatapan OB yang dipandang rendah. Itu tatapan seorang penjaga. "Maaf, Pak Damar." Suara Gino terdengar pelan namun sangat tegas. "Sepertinya Bu Aruna perlu melewati ruangan itu. Ini bagian dari prosedur pengecekan." Damar memutar kepala, menatap Gino dengan kemarahan. "OB tidak berhak bicara dalam urusan seperti ini. Pergi." Namun Gino tetap diam di tempat. Ia tidak bergeser 1 langkah pun. Tatapannya tidak agresif. Namun ada ketegasan yang membuat udara di lorong itu menegang. Seolah, jika Damar bergerak sedikit saja, sesuatu akan terjadi. "Pak Damar." Aruna bicara pelan. "Lepaskan lengan saya." Damar ragu. Ia melirik Gino lagi. Ada ketakutan kecil yang muncul di matanya. Seperti ia mengenali sesuatu pada Gino, namun tidak yakin apa. Akhirnya ia melepaskan pegangan tangannya. Terlalu cepat. Terlalu gugup. Aruna mengusap lengannya pelan. "Terima kasih. Jangan ke ruangan server hari ini." Suara Damar terdengar lebih tegang. "Ini demi keamanan Anda." Aruna ingin membalas. Namun sebelum kata-kata itu keluar, Damar sudah memutar badan dan berjalan menjauh. Langkahnya tergesa, bahunya kaku. Ia tidak menoleh sama sekali. Ketika lorong kembali sunyi, Aruna menarik napas dalam dan menoleh ke Gino. Gino menunduk sedikit. Seperti biasa ketika ia merasa tatapan atasan terlalu lama. "Kenapa Anda ada di sini?" tanya Aruna dengan suara lebih lembut dari yang ia duga. Gino menjawab dengan nada datar. "Saya hanya lewat, Bu." Aruna tahu itu bohong. Ia tahu dari cara Gino berdiri. Ia tahu dari cara pria itu menatap panel sidik jari. Gino tidak kebetulan lewat. Ia sedang mengawasi. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suara dari sistem intercom gedung terdengar melalui speaker kecil di langit-langit. "Bu Aruna, ada paket pribadi untuk Anda. Mohon ke lobi sebelum pulang." Nada resepsionis terdengar ragu. Aruna menatap Gino sekali lagi, mencoba membaca sesuatu di balik wajahnya yang penuh bekas luka itu. Namun Gino sudah menunduk kembali,
menyembunyikan apapun yang mungkin sedang terjadi dalam pikirannya. Baiklah, gumam Aruna. Saya ke lobi dulu. Ia berjalan menuju lift. Saat pintu lift mulai menutup, ia melihat pantulan kaca pintu. Gino masih berdiri di lorong. Tidak bergerak, tidak menunduk, tidak membersihkan apa-apa. Ia berdiri lurus memandang ke pintu ruangan server. Dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Tatapan seseorang yang tahu sesuatu akan terjadi. Tatapan seseorang yang menunggu bahaya mendekat. Pintu lift tertutup. Aruna memejamkan mata. Ada bahaya di dalam gedung itu. Ada sesuatu yang mencoba masuk. Dan yang paling membuatnya tidak tenang, seseorang yang seharusnya melindungi sedang menyembunyikan sesuatu. Namun Aruna belum tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari segalanya. Bahaya yang ia rasakan perlahan akan berubah menjadi ancaman nyata. Dan orang yang semua orang hina sebagai jelek, sebenarnya adalah orang pertama yang berdiri untuk melindunginya dari kegelapan yang tidak ia sadari selama ini. Malam turun dengan cepat di gedung Aruna Group. Lampu-lampu kota menyala seperti bintang-bintang buatan, memantul di kaca-kaca tinggi yang mengelilingi gedung megah itu. Di lantai bawah, sebagian besar karyawan sudah pulang. Namun beberapa orang masih bekerja hingga lembur, termasuk Aruna. Ruang CEO masih terang dengan lampu meja yang hangat. Aruna duduk sambil menatap layar laptop, meski pikirannya jauh dari angka dan tabel yang terpampang di hadapannya. Sejak kejadian di ruang server tadi sore, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Sikap Damar yang aneh, kabel kamera yang terlepas, pria asing yang mencoba masuk kantor tadi siang. Dan yang paling sulit diabaikan, Gino. Baru yang aneh. Yang terlalu sering muncul di area-area berbahaya. Yang bisa membuat Damar, kepala keamanan, mundur hanya dengan tatapan. Aruna menutup laptop perlahan, mencoba meredakan kepenatannya. Ia mengambil ponsel, hendak menelpon asistennya untuk memastikan jadwal besok, ketika tiba-tiba, klek, lampu ruangannya berkedip sekali. Lalu mati. Seluruh gedung tenggelam dalam kegelapan total. Hanya suara AC yang merintih pelan sebelum ikut padam, meninggalkan gedung dalam sunyi yang menggigit. Aruna berdiri cepat. Jantungnya berdebar. Bukan mati lampu biasa. Gedung setinggi ini dilengkapi generator otomatis. Jika listrik padam, lampu darurat seharusnya menyala dalam 3 detik, paling lama 5. Namun 10 detik berlalu. 15, 20, tidak ada cahaya. Aruna meraih ponsel, namun layar ponselnya tidak menyala. Mati. Baterainya masih penuh tadi. Tidak mungkin habis. Ini bukan gangguan biasa, bisiknya. Ia mulai berjalan menuju pintu ruangannya dalam gelap total, mengandalkan ingatan letak meja dan kursi. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia mendengar sesuatu. Tap, tap. Tap. Suara langkah kaki seseorang di luar ruangannya. Terlalu pelan, terlalu halus, dan terlalu teratur. Aruna menahan napas. Siapa di luar? Ia mencoba bertanya, meski suaranya hampir tidak keluar. Tidak ada jawab, hanya langkah kaki yang semakin dekat. Tap, tap, tap. Tiba-tiba, krek. Pintu ruangannya terbuka perlahan dari luar. Aruna mundur perlahan. Gelap menyelimuti ruangan, membuat siapapun yang berdiri di depan pintu tampak hanya sebagai bayangan hitam tanpa wajah. Lalu bayangan itu melangkah masuk. 1 langkah, 2 langkah. Aruna menelan ludah, punggungnya menempel ke dinding. Namun sebelum bayangan itu sempat bergerak lebih jauh. Srek! Sebuah tangan muncul dari samping bayangan itu dan menariknya dengan kasar ke lorong. Suara tubuh terbanting ke dinding terdengar keras. Aruna menahan napas. Suara serak namun tegas terdengar dari luar. Bu Aruna. Tetap di dalam. Gino. Aruna merasakan seluruh tubuhnya melemas saat mengenali suara itu. Ia tidak tahu kenapa. Tapi meski ia takut, ada sebersit rasa lega yang muncul. Gino mendorong pintu hingga hanya terbuka sedikit. Lalu berdiri di luar. Suaranya sangat rendah namun tegas. Jangan bergerak. Jangan bicara. Jangan menyalakan apapun. Aruna tidak menjawab.
Ia hanya mendengarkan. Ada suara benturan di lorong. Suara napas kasar. Suara seseorang merintih. Dan suara Gino bergerak cepat. Seolah bertarung tanpa suara berlebihan. Seketika, hening. Aruna tidak berani membuka pintu lebih lebar. Namun ketika ia mengintip sedikit, ia melihat bayangan tubuh terjatuh di lantai. Gino berdiri di atasnya. Wajahnya gelap. Namun matanya memantulkan cahaya samar yang masuk dari jendela jauh di ujung lorong. Tanpa menoleh ke Aruna, ia berkata pelan, "Keluar. Kita harus pergi dari lantai ini." Aruna membuka pintu sedikit lebih lebar. Apa yang terjadi? Tidak ada waktu. Suaranya cepat, dalam, dan sama sekali berbeda dari suara lembut Ob yang biasanya menunduk. Ada orang yang ingin masuk ke ruang Anda. Dan mereka tidak datang untuk mencuri berkas. Aruna menggenggam gagang pintu lebih erat. Kenapa ruangan saya? Gino menatapnya. Dan untuk pertama kalinya Aruna benar-benar melihat tatapannya. Itu tatapan seseorang yang pernah melihat bahaya nyata. Tatapan seseorang yang tahu persis apa yang sedang mengincar. Kita turun lewat tangga darurat, ujar Gino. Tetap di belakang saya. Sebelum Aruna bisa bertanya lebih jauh, suara dari ujung lorong terdengar. Dentuman kecil. Lalu seseorang berbicara dengan suara rendah. Cari dia. Jangan biarkan Sio itu keluar lantai 9. Aruna membeku. Gino memutar kepala dengan cepat dan menarik tangan Aruna. Kita harus bergerak sekarang. Mereka berlari menuju tangga darurat. Gelap membuat setiap langkah terasa berbahaya. Namun Gino selalu satu langkah di depan, memastikan Aruna tidak terpleset atau jatuh. Saat mereka mencapai pintu tangga darurat, klek! Seseorang dari dalam mencoba membuka pintu dari sisi lain. Gino langsung menarik Aruna ke dinding, menutup tubuhnya dengan tubuhnya sendiri. Jangan bersuara, bisiknya. Napas Gino panas di dekat telinga Aruna. Tubuhnya yang tegap melindungi tubuh Aruna sepenuhnya. Aruna tidak pernah sedekat ini dengan siapapun. Ia bisa merasakan detak jantung Gino yang cepat, namun stabil. Detak jantung orang yang sedang bersiap menghadapi bahaya. Pintu tangga terbuka perlahan. Cahaya senter bergerak. Langkah kaki terdengar. Suara laki-laki berbisik kepada rekannya. Dia tidak boleh lolos. Begitu dapatkan dia, kita bawa ke mobil. Aruna menutup mulut dengan gemetar. Ia baru benar-benar sadar bahwa nyawanya sedang diincar. Ketika orang itu mulai berjalan naik, Gino mengambil keputusan cepat. Ia menarik Aruna menjauh dari pintu tangga dan membimbingnya ke ruang kecil di samping lorong. Ruangan itu dulunya dipakai sebagai gudang untuk menyimpan perlengkapan kantor. Begitu masuk, Gino menutup pintu pelan. Kegelapan menyelimuti mereka. Aruna mulai berbicara. Namun Gino meletakkan jari di dekat bibirnya. Jangan bicara. Nada suaranya berubah. Serius. Dalam. Tegas. Tidak ada lagi suara pelan seorang Ob. Untuk sesaat, Aruna hanya bisa mendengar napas Gino yang teratur dan napasnya sendiri yang mulai kacau. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisiknya akhirnya. Sangat pelan. Gino tidak langsung menjawab. Ia meraba dinding ruangan. Mengambil sesuatu dari sakunya. Menyalakan senter kecil yang hampir tidak memancarkan cahaya. Cukup hanya untuk melihat wajah masing-masing. Dan saat senter itu menyala, Aruna melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Bukan hanya karena bekas luka di wajah Gino tampak lebih jelas dalam cahaya kecil itu. Bukan hanya karena tatapannya tajam seperti pisau yang baru diasah. Tapi karena sikap tubuhnya. Tegap. Siap bertarung. Sama sekali tidak seperti Ob yang bekerja membersihkan meja kantor. Gino, apa yang kamu sembunyikan dariku? Suara Aruna bergetar. Gino memandangnya dalam diam. Napasnya turun naik. Ada konflik besar dalam matanya. Seolah ia sedang berjuang antara dua pilihan. Pilihan untuk terus berbohong, atau mulai membuka sedikit dari kebenaran yang ia sembunyikan selama ini. Namun sebelum Gino sempat menjawab, "Dor." Suara keras terdengar dari arah tangga. Seperti suara pintu didobrak paksa. Aruna menutup mulut,
Tubuhnya menegang. Gino menggenggam bahu Aruna dengan kuat. Bu Aruna. Suaranya berubah. Lebih gelap dari sebelumnya. Saya harus menyelamatkan Anda. Apapun caranya. Aruna menatapnya. Ada sesuatu dalam diri Gino yang membuatnya bukan hanya takut, tapi juga percaya. Ikuti saya, bisik Gino. Dan jangan lepaskan tangan saya. Dan itulah awal dari malam yang akan mengubah segalanya. Awal dari malam di mana seluruh topeng runtuh sedikit demi sedikit. Awal dari malam ketika Ob jelek yang dibenci seluruh kantor menunjukkan siapa dia sebenarnya. Lorong lantai 9 tenggelam dalam kegelapan total. Tidak ada lampu darurat, tidak ada cahaya dari luar. Seolah seluruh dunia tiba-tiba kehilangan warna dan suara. Yang tersisa hanya detak jantung yang berdentum di dada Aruna dan napas berat yang ditahan sedemikian rupa agar tidak terdengar oleh orang-orang yang sedang memburunya. Gino memegang tangan Aruna erat, membimbingnya menyusuri ruangan kecil yang penuh tumpukan barang dan rak besi. Suara langkah orang-orang asing di lorong terdengar semakin banyak, membuat ruangan itu seperti kandang sempit tempat mereka terjebak bersama. Aruna menelan ludah. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang merayap pelan ke sumsum tulangnya. Ia tidak pernah membayangkan malam kerjanya akan berubah menjadi situasi hidup atau mati seperti ini. Gino, siapa mereka? Suara Aruna hampir tidak terdengar. Gino tidak menjawab. Ia hanya menaruh telunjuk di depan bibirnya, memberi isyarat untuk diam. Cahaya tipis dari senter kecil di tangannya kini dimatikan, membuat ruangan itu gelap pekat. Namun Aruna bisa merasakan perubahan pada tubuh Gino. Dadanya naik turun lebih lambat, seolah ia bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Dor. Pintu besi di luar ruangan ditendang lagi. Cek semua ruangan. Suara seorang pria terdengar kasar, berat, dan jelas bukan suara pegawai kantor. Aruna menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan napas. Gino meraih bahunya, memeluknya perlahan agar ia tidak bergerak. Tubuhnya hangat, namun terasa seperti perisai keras yang berdiri di antara Aruna dan bahaya. Dia pasti di sekitar sini. Suara lain menyahut. Sepasang langkah mendekat. Semakin dekat. Semakin dekat. Gino merunduk, mendorong Aruna ke sudut paling gelap, lalu berdiri di depannya, menutupi seluruh tubuh Aruna dengan tubuhnya sendiri. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Pintu ruangan kecil itu digoyang dari luar. Seseorang mencoba membuka paksa. Krek, krek. Gagang pintu bergerak. Aruna memejamkan mata. Gino menggenggam benda kecil di sakunya. Aruna tidak tahu benda apa itu, tapi cara pria itu memegangnya. Tidak seperti Ob memegang lep atau kemoceng. Dan tiba-tiba, terdengar suara langkah cepat. Seseorang berlari menuju pintu. Sudah dapat sinyalnya. Ada dua orang di ruangan itu. Suara pria di luar berbisik. Aruna terkejut. Mereka punya alat pendeteksi. Mereka benar-benar sedang memburu dirinya. Tanpa peringatan. Brak. Pintu didorong terbuka paksa. Dua bayangan besar menyerbu masuk dengan senter terang yang mengiris gelap seperti pisau. Aruna menjerit. Namun sebelum suaranya keluar, Gino menutup mulutnya dan menurunkan tubuhnya, menyeret Aruna ke lantai. Sekejap kemudian Gino melompat ke depan, menabrak salah satu pria. Benturan keras terdengar. Tubuh besar itu terlempar ke rak besi hingga barang-barang jatuh berdebam. Pria kedua mengarahkan senter ke wajah Gino. Siapa lo? Hah? Gino menunduk, menghindari cahaya. Gerakannya cepat, tidak wajar, tidak seperti Ob yang biasanya lamban. Ia menyambar pergelangan pria itu, memutarnya dengan kekuatan yang mengejutkan. Pria itu berteriak. Senter terjatuh. Dalam hitungan detik, Gino memukul bagian lehernya hingga pria itu limbung dan jatuh ke lantai. Aruna terpaku. Nafasnya tercekat. Itu bukan gerakan orang biasa. Itu gerakan seseorang yang dilatih. Seseorang yang tahu bagaimana menjatuhkan tanpa membunuh. Seseorang yang tidak pernah terlihat di kantor manapun. Bu Aruna. Suara Gino terengah. Tapi tenang. Kita harus pergi sekarang juga. Aruna hendak menjawab.
Namun tiba-tiba sebuah suara kecil terdengar. Srek. Seperti suara kain yang tergores sesuatu. Aruna melihat sisi wajah Gino terkena gesekan benda tajam dari salah satu pria yang belum sepenuhnya pingsan. Lukanya kecil, namun sangat aneh. Warna kulit Gino terkelupas. Dan dari balik luka itu, kulit lain terlihat. Kulit yang berbeda. Lebih cerah. Lebih halus. Aruna membelalakan mata. Wajahmu, bisiknya. Gino mengusap bagian itu cepat. Namun bekas goresan itu terlalu jelas. Aruna tidak bisa mengalihkan pandangan. Gino, apa yang terjadi dengan wajahmu? Kenapa? Warna kulitnya. Gino menutup mata pelan. Napasnya berat. Ada keputusan besar yang harus ia ambil malam itu. Ia melihat pintu yang hampir jebol, suara langkah tambahan yang semakin dekat, dan wajah Aruna yang kini dipenuhi rasa takut tidak hanya pada para penyerang, tetapi juga pada dirinya. Ia tidak punya pilihan. Bu Aruna, ujar Gino lirih. Maafkan saya. Sebelum Aruna sempat bertanya apa yang ia maksud, Gino meraih bagian wajahnya. Tangannya mencapai kulit pipi yang penuh bekas luka. Lalu, srek. Satu lapisan kulit itu terkelupas. Aruna menutup mulutnya sambil terperangah. Lapisan itu bukan kulit. Itu masker silikon. Tipis. Sangat realistis. Tapi saat ditarik, topeng itu terbelah, memperlihatkan kulit asli di baliknya. Kulit tanpa luka. Kulit yang bersih. Kulit milik seseorang yang sama sekali tidak mirip dengan ob jelek yang bekerja membersihkan toilet kantor. Gino menarik bagian lain dari wajahnya. Lapisan silikon itu terlepas seluruhnya. Wajah asli itu muncul dari balik topeng. Aruna tertegun. Tubuhnya membeku. Pria di depannya. Tampan. Bukan tampan biasa. Wajahnya tegas. Hidungnya lurus. Matanya tajam. Rahangnya kuat. Wajah yang pernah ia lihat. Wajah yang pernah ia kenal dari berita hiburan 2 tahun lalu. Napas Aruna memburu. Nareza. Ucap Aruna tanpa sadar. Suaranya bergetar hebat. Nareza Atma. Model terkenal yang menghilang tiba-tiba. Model yang dikabarkan diculik mafia hiburan. Model yang sempat membuat seluruh negeri heboh karena kepergiannya yang misterius. Pria yang kini berdiri di depannya. Pria yang selama ini menyamar sebagai ob di kantornya. Aruna menutup mulutnya. Dunianya serasa terbalik. Kenapa? Kamu? Saya akan jelaskan nanti. Suara Nareza dalam dan mantap. Tidak lagi pelan seperti Gino. Namun ia mendekat dan menatap mata Aruna dengan kesungguhan yang menusuk. Yang penting sekarang, saya harus melindungi Anda. Aruna terdiam. Bingung apakah ia harus takut atau lega. Kenapa? Karena, napas Nareza goyah. Ada seseorang yang ingin mencelakai Anda. Dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Di luar ruangan, suara langkah banyak orang mendekat. Percakapan itu terputus. Nareza menggenggam tangan Aruna. Sekarang ikut saya. Atau kita berdua tidak akan selamat malam ini. Dan dalam kegelapan malam itu, wajah asli pria misterius yang selama ini bekerja sebagai ob akhirnya terungkap. Bukan pria biasa. Bukan ob yang dibenci seluruh kantor. Tapi seorang pria yang menyimpan masa lalu kelam. Dan berhutang budi pada Aruna sejak hari yang tidak pernah ia lupakan. Malam itu, semua dimulai. Semua topeng runtuh. Semua bahaya keluar dari bayangan. Dan semua rahasia yang selama ini terkunci mulai membuka pintunya sedikit demi sedikit. Angin malam menerobos masuk dari jendela pecah di lorong lantai 9. Gedung Aruna Group yang biasanya tertib, terang, dan dipenuhi suara keyboard kini berubah menjadi labirin gelap yang berbahaya. Bayangan bergerak di balik dinding, langkah-langkah asing bergema, dan keheningan panjang terasa seperti jebakan. Nareza menggenggam tangan Aruna erat, menuntunnya melewati lorong sempit. Wajahnya kini terlihat jelas tanpa topeng silikon yang ia gunakan berbulan-bulan lamanya. Ketampanan itu tidak membuatnya tampak lembut. Justru sebaliknya, aura bahaya mengelilinginya. Rahangnya mengeras. Matanya tajam seperti sedang membaca setiap sudut ruangan,
menghitung kemungkinan serangan dari berbagai arah. Aruna masih terguncang. Tubuhnya bergetar kecil. Pikirannya kalut, antara percaya dan tidak percaya. Bagaimana mungkin Ob yang semua orang hina itu ternyata Nareza Atma. Model yang wajahnya pernah terpampang di billboard seluruh kota. Pria yang pernah menjadi wajah majalah fashion bertaraf internasional. Pria yang sempat menghilang tanpa jejak selama 2 tahun. Ia menatap sisi wajah Nareza sambil berjalan. Luka kecil akibat goresan pisau tadi membuat kulitnya memerah. Nafas Aruna tercekat. "Kenapa? Kamu berubah seperti ini?" Suaranya lirih, hampir hilang. "Tidak sekarang, Bu Aruna," gumam Nareza cepat. "Kita harus turun." Tapi, ini semua, pengejaran ini, perampokan, penyusupan, ini bukan sesuatu yang biasa. Nareza berhenti di tengah lorong. Ia menoleh, menatap Aruna dalam-dalam. Tatapannya bukan tatapan seorang bawahan kepada atasan. Tatapannya, seperti seseorang yang pernah memandang Aruna dari jauh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. "Saya akan menjawab semuanya," ucapnya akhirnya. "Tapi hanya kalau kita selamat malam ini." Aruna tidak sempat menjawab. Suara langkah kaki dari 2 arah terdengar semakin dekat. Cahaya senter berkedip dari ujung lorong. Nareza meraih lengan Aruna lagi. "Kita masuk ruang rapat kecil," bisiknya. Mereka bergegas masuk ke salah satu ruangan kecil di sudut lantai. Begitu pintu ditutup, suara langkah dari luar semakin keras. Cahaya senter melintas tepat di bawah celah pintu. Aruna menahan napas. Nareza merendahkan tubuh, mendekat ke Aruna, melindunginya tanpa suara. Nafasnya stabil, seolah ia telah melewati situasi seperti ini puluhan kali sebelumnya. Setelah langkah-langkah itu menjauh perlahan, barulah Aruna berani berbicara. "Kamu bukan Ob," ucap Aruna, setengah berbisik, setengah terdengar seperti tuduhan. Nareza menunduk. "Tentu saja bukan." "Lalu kenapa kamu ada di sini? Kenapa menyamar? Kenapa bekerja membersihkan toilet, menyapu lantai, mengambil sampah dari meja-meja pegawai?" "Diam." Hening beberapa detik. Nareza menghela napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya menyerah melawan beban yang telah ia sembunyikan lama sekali. "Karena saya harus dekat dengan Anda." Kalimat itu membuat dada Aruna seperti ditusuk. "Apa maksudmu, dekat denganku?" Nareza menatap meja di ruangan kecil itu, seakan butuh waktu untuk memilih kata-kata yang tepat. 2 tahun lalu, sebelum saya menghilang, sebelum saya dikejar oleh mereka. Ia menunjuk ke arah lorong, meski yang ia maksud bukan hanya para penyerang malam ini. "Hidup saya sudah hancur." Aruna diam. Ia belum berani bergerak. "Saya difitnah, diperas, dikejar banyak orang. Mafia dunia hiburan mengincar saya karena saya menolak permintaan mereka. Mereka menaruh saya dalam jebakan. Begitu saya keluar dari kontrak, hidup saya tidak lagi aman." Mata Aruna membesar. Ia pernah membaca desas-desus tentang skandal itu, namun tidak pernah tahu bahwa semuanya benar. "Saya kabur malam itu," lanjut Nareza. Suaranya pecah tipis. "Saya tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang mau menolong saya. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada rumah untuk saya kembali." Aruna membuka mulut hendak bertanya, namun Nareza lanjut berbicara. "Sampai saya bertemu Anda." Aruna tercengang. "Apa? Aku?" "Ya." Nareza menatapnya dengan tatapan yang tidak pernah ia berikan pada siapapun. "Di malam saya kabur, mereka mengejar saya sampai ke area parkir sebuah gedung konser. Saya berlari, tubuh saya penuh luka, wajah saya sudah tidak bisa dikenali. Saya pikir hidup saya selesai." Aruna merasa tubuhnya semakin dingin. Kemudian sebuah mobil berhenti tepat di depan saya. "Mobil itu milik Anda." Aruna membeku. "Ah, aku?" Saya ingat lampu mobilmu menyala, menerangi wajah saya yang penuh darah. Anda membuka kaca jendela tanpa ragu. Anda tidak bertanya siapa saya. Anda tidak takut." Dalam gelap ruangan itu, suara Nareza bergetar halus.
Anda hanya berkata, masuklah, cepat. Aruna menutup mulut dengan gemetar. Ia mengingat sesuatu. Sebuah malam yang sangat lama, di mana ia melihat seorang pemuda berlari ketakutan, dikejar 4 orang bertubuh besar. Ia tidak ingat wajahnya karena gelap. Namun ia ingat rasa iba yang menusuk hatinya. Ia ingat memberinya makan, air minum, mengobati lukanya sebisanya. Ia ingat pemuda itu menangis dalam diam. Dan ia ingat kata-kata yang ia ucapkan malam itu. Kata-kata yang ia pikir tidak berarti apa-apa. Kamu tidak sendirian. Aruna menutup mulut dengan kedua tangan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Itu kamu. Suaranya patah. Pemuda itu, yang kutolong di belakang gedung konser itu. Itu kamu? Nareza mengangguk pelan. Itu saya. Aruna tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia terdiam, tubuhnya gemetar. Dadanya terasa hangat namun sakit pada waktu yang sama. Saya berjanji malam itu, Nareza melanjutkan, bahwa suatu hari, saya akan membalas kebaikan yang Anda berikan pada saya. Anda menolong seseorang yang tidak Anda kenal. Anda menyelamatkan hidup saya. Dan saya tidak pernah melupakan itu. Aruna mengusap pipinya yang basah. Tapi kenapa? Menyamar sebagai Ob? Karena saya tidak bisa muncul sebagai diri saya sendiri, jawab Nareza lirih. Saya masih diburu. Dan saya tahu Anda sedang dalam bahaya. Ada orang yang mengincar posisi Anda. Ada yang ingin menghancurkan Aruna Group. Dan mereka menggunakan saya untuk mencapainya. Aruna merinding. Kamu masuk ke kantorku untuk melindungiku? Ya. Jawab Nareza, tanpa ragu. Saya berjanji malam itu, bahwa saya akan menjaga Anda, dalam jarak dekat, tanpa Anda ketahui. Karena jika Anda tahu, Anda akan menolak bantuan saya. Aruna terdiam lama. Air matanya jatuh. Bahunya bergetar kecil. Kenapa aku? Suaranya pecah. Kenapa harus aku yang kamu lindungi? Aku bukan siapa-siapa. Nareza mendekat. Tatapannya lembut untuk pertama kalinya sejak malam dimulai. Karena di malam di mana saya kehilangan dunia saya, Anda memberi saya alasan untuk tetap hidup. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Namun saat Aruna hendak menjawab, suara keras terdengar dari luar. Pintu tangga darurat dibanting. Suara sepatu berlari mendekat. Nareza langsung bangkit, memasang wajah tegas. Waktu kita habis. Ujarnya cepat. Mereka sudah menemukan kita. Aruna berdiri dengan tubuh gemetar. Nareza meraih tangannya erat. Mulai dari detik ini, saya tidak akan melepaskan Anda. Apapun yang terjadi. Dan dalam genggaman itu, masa lalu yang terlupakan, hutang budi yang tidak pernah terucap, dan bahaya yang semakin dekat. Semuanya mulai berbaur menjadi satu. Malam yang mengubah hidup Aruna baru saja dimulai. Suara langkah-langkah berat memenuhi lorong lantai 9. Suara itu tidak beraturan seperti langkah orang yang panik. Justru sebaliknya. Terencana. Tertata. Seolah para pengejar tahu persis kemana mereka harus menuju. Aruna memegang tangan Nareza. Tapi tubuhnya gemetar hebat. Bukan hanya karena bayangan bahaya di luar, tetapi karena kebenaran yang baru saja ia dengar. Kenangan samar tentang malam ketika ia menolong pemuda penuh luka kembali menyeruak seperti ombak kuat yang menghantam pantai. Ternyata pemuda itu berdiri di depannya. Ternyata pemuda itu adalah Nareza. Ternyata pemuda itu menyamar, hanya untuk melindunginya. Nareza mendekati pintu perlahan dan menempelkan telinganya. Matanya menyipit. Wajahnya fokus. Ia menghitung langkah, arah suara, jumlah orang, bahkan kecepatan napas mereka. 4 orang, bisiknya. 3 di kiri. 1 menjaga tangga. Aruna hanya bisa diam. Itu cara bicara seorang yang terlatih. Seorang yang pernah berada dalam banyak situasi nyaris mati. Bagaimana mereka bisa masuk? Bisik Aruna. Mereka sudah berada di gedung sejak sore, jawab Nareza pelan. Mereka menunggu momen ketika listrik padam, supaya sistem keamanan lumpuh.
Ini bukan kebetulan. Mereka sudah mempersiapkan semuanya. Aruna memeluk dirinya sendiri. Mereka mau apa dariku? Nareza menatapnya dalam gelap. Bukan hanya Anda. Mereka juga mencari saya. Dan mereka tahu satu cara untuk membuat saya keluar dari persembunyian. Napas Aruna terhenti. Dengan mencelakai Anda. Ada getaran halus di dada Aruna. Seperti sesuatu retak pelan. Ia membuang napas dengan gemetar. Kenapa harus aku? Suaranya pecah. Nareza mendekat satu langkah. Wajahnya lebih lembut dari sebelumnya. Karena Anda adalah satu-satunya orang yang pernah menolong saya tanpa syarat. Dan orang seperti mereka akan menyerang apapun yang berharga bagi targetnya. Aruna menunduk. Tidak berani menatapnya terlalu lama. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara dentuman keras membuat keduanya tersentak. Brak! Pintu ruang rapat tempat mereka bersembunyi hampir jebol. Aruna menutup mulut. Takut suaranya keluar. Nareza membentangkan tubuhnya. Melindungi Aruna dengan tubuhnya sendiri. Detik-detik berlalu seperti jam. Suara benturan terdengar lagi. Brak! Brak! Akhirnya, pintu runtuh. 4 pria masuk dengan senter menyilaukan. Membuat ruangan kecil itu terang sesaat. Malam itu, kegelapan dan cahaya bergantian menusuk mata. Ketemu kalian. Salah satu pria tersenyum jahat. Nareza tidak menunggu. Ia mendorong Aruna ke samping dan melompat ke depan seperti singa yang menerkam mangsa. Dor! Ia meninju pria pertama hingga tubuhnya terpental ke meja. Senter jatuh dan ruangan kembali redup. Pria kedua segera mengangkat besi panjang dan menghantamkan ke arah kepala Nareza. Namun Nareza menunduk cepat, memutar tubuh, dan menendang lutut pria itu dengan keras. Krek! Suara tulang patah terdengar. Pria itu menjerit dan jatuh. Aruna menahan napas. Tubuhnya membeku. Ia tidak pernah melihat seseorang bertarung seperti ini. Setiap gerakan Nareza begitu cepat, begitu tepat. Seolah seluruh hidupnya dihabiskan dalam pelarian dan pertempuran. Pria ketiga mencoba menodongkan alat kejut listrik ke arah Aruna. Jangan sentuh dia. Suara Nareza pecah, lebih tajam dari pisau. Ia melesat maju, memelintir tangan pria itu, dan memukul bagian belakang lehernya. Pria itu roboh tanpa suara. Namun pria keempat bergerak diam-diam di belakang Nareza. Ia mengangkat pisau. Aruna menjerit. Nareza! Nareza menoleh, tapi terlambat. Pisau itu melesat ke arah punggungnya. Namun Aruna bergerak tanpa sadar. Refleks. Ia menarik tangan Nareza dan mendorongnya ke samping. Pisau itu tidak menembus tubuh Nareza, melainkan menggores lengan Aruna. Ah! Aruna terjatuh ke lantai. Aruna! Suara Nareza pecah sepenuhnya. Begitu melihat darah di lengan Aruna, wajahnya berubah. Tatapannya tidak lagi hanya tajam, tapi penuh amarah yang membara. Ia menerkam pria terakhir itu. Gerakannya tidak lagi terkontrol. Penuh emosi, penuh ketakutan. Pria itu jatuh. Tidak bangun lagi. Setelah semuanya terbaring, napas berat memenuhi ruangan. Nareza berlutut di samping Aruna, menggenggam wajahnya dengan kedua tangan. Aruna, Anda terluka. Saya minta maaf. Suaranya pecah, berbeda dari sebelumnya. Aruna menggeleng, menahan rasa perih. Hanya goresan, hanya sedikit. Bukan itu yang membuat Nareza gemetar. Ia menatap darah Aruna seolah melihat luka di tubuhnya sendiri. Nareza melepaskan satu napas panjang, menutup matanya sejenak, lalu berkata dengan suara perlahan namun penuh tekanan. Saya tidak bisa biarkan ini terus terjadi. Kita harus keluar dari gedung ini. Sekarang juga. Aruna menelan ludah. Tapi mereka pasti berjaga di bawah. Biar saya yang urus. Mata Nareza membara. Anda hanya perlu ikut saya dan jangan lepaskan tangan saya. Saat Nareza menolong Aruna berdiri, suara berat lainnya terdengar dari tangga darurat. Tidak perlu sembunyi lagi. Nareza, aku tahu kamu ada di lantai ini. Suara itu, dingin, penuh arogansi.
Aruna merasakan jantungnya berhenti sesaat. Nareza menegang. Sangat tegang. "Ed voice," gumamnya. "Dia." Dari kegelapan koridor, siluet seorang pria muncul. Ia melangkah perlahan, namun penuh percaya diri. Cahaya senter dari belakang memperlihatkan sedikit wajahnya. Aruna ternganga. Ia mengenal wajah itu. Semua orang di kantor mengenalnya. Dira, staf kepercayaannya. Wanita yang selalu tersenyum ramah. Wanita yang duduk di rapat bersama Aruna setiap hari. Namun malam ini, wajah Dira berbeda. Tatapannya kosong dan penuh penghinaan. "Akhirnya keluar dari persembunyianmu," ujar Dira dengan suara dingin. "Kami sudah menunggumu sejak lama, Nareza." Nareza berdiri di depan Aruna, melindunginya. "Kamu," Aruna berbisik gemetar, "mengkhianati kantor?" Dira tersenyum tipis. Senyum yang membuat perut Aruna terasa mual. "Ini bukan tentang kantor, Bu Aruna. Ini tentang kekuasaan. Dan Anda hanya pion kecil dalam permainan ini." Aruna merasakan dunia runtuh. Staf yang ia percayai adalah bagian dari ancaman. Nareza menggenggam tangan Aruna lebih erat. "Jangan dengarkan dia. Kita selesaikan ini sekarang." Dira menghela napas panjang, seolah kesal karena harus menunggu lebih lama lagi. "Ambil dia," perintah Dira. Suara langkah terdengar dari tangga. Lebih banyak orang. Lebih terlatih. Lebih berbahaya. Aruna hampir tidak bisa bernapas. Namun Nareza hanya berbisik di telinganya. "Aku berjanji. Aku tidak akan biarkan mereka menyentuhmu. Meski harus bertarung dengan seluruh hidupku." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aruna percaya sepenuhnya pada seseorang yang bahkan ia tidak pernah lihat wajahnya. Hingga malam ini. Malam itu belum selesai. Darah belum berhenti mengalir. Pengkhianatan baru saja terungkap. Dan jalan menuju klimaks paling besar baru saja dibuka. Suara langkah kaki semakin keras. Lorong lantai 9 seperti berubah menjadi selasar panjang yang menjerat, memaksa Aruna dan Nareza bergerak dalam tekanan waktu yang kian menipis. Udara terasa dingin, namun keringat menetes dari pelipis Aruna. Ia menggenggam lengan Nareza, bukan hanya karena takut, tapi karena luka di tangannya mulai berdenyut dengan perih yang menusuk. Lampu tetap mati. Listrik tidak kembali. Di seluruh gedung Aruna Group, gelap menutupi segalanya dan menjadikan malam itu lebih menakutkan dari mimpi buruk manapun. Dira berdiri di ujung lorong, dengan senyum tajam yang menusuk kesadaran Aruna. "Kalian berdua menyulitkan keadaan," ucap Dira pelan, lebih seperti ejekan daripada ancaman. "Sebenarnya aku berharap kau menyerahkan diri dengan mudah, Bu Aruna. Tapi, tampaknya kau memilih jalan sulit." Aruna menggertakkan gigi. "Apa salahku sampai kau melakukan ini, Dira? Apa salah?" Tawa Dira meletup, pendek dan dingin. "Kesalahanmu hanya satu. Kau memiliki sesuatu yang diincar banyak orang." "Perusahaan ini?" tanya Aruna pelan. Dira menggeleng. "Bukan hanya itu. Kau pewaris satu-satunya. Dan ada banyak pihak yang ingin menggoyang kedudukanmu, supaya mereka bisa masuk dan mengambil alih." Nareza berdiri di depan Aruna, seperti dinding yang tidak bisa ditembus. Tatapannya tidak goyah, meski situasi semakin memburuk. "Cukup bicara," ucap Nareza lirih namun tegas. "Lepaskan jalan kami. Atau aku yang akan memaksa." Dira mendecakkan lidah. "Masih sama seperti dulu, ya? Selalu merasa bisa melawan seluruh dunia sendirian." "Aku tidak sendirian," jawab Nareza, menoleh sedikit pada Aruna. Aruna membeku. Entah kenapa, kata-kata itu menusuk hatinya dengan hangat yang aneh di tengah ketakutan. Namun percakapan itu terpotong oleh suara orang-orang yang naik melalui tangga darurat. Ada banyak kaki, banyak suara, dan semuanya mendekat dengan cepat. "Kalian tidak akan lolos," kata Dira, mundur perlahan sambil memberi isyarat pada orang-orangnya. "Ku minta hidup-hidup. Aku masih butuh CEO Aruna Group." Nareza langsung menarik Aruna masuk ke salah satu ruangan kantor yang pintunya terbuka.
Masuk. Ucapnya cepat. Aruna bergegas masuk. Nareza menutup pintu pelan lalu mengunci. Ruangan itu gelap, kecuali sedikit cahaya bulan yang masuk dari jendela kaca. Di dalam ruangan itu, detak jantung Aruna begitu keras hingga ia takut Dira bisa mendengarnya dari lorong. Nareza merapat ke dinding, mengintip lewat celah pintu yang sedikit terbuka. Dira tidak sendirian, gumam Nareza. Ada organisasi besar di baliknya. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan internal. Aruna duduk di kursi dengan tubuh lemah. Ini semua karena aku? Nareza menoleh cepat. Matanya membara oleh ketegasan. Tidak, ini karena mereka rakus dan kejam. Dan kau, di mata mereka adalah kunci untuk membuka gerbang perusahaan. Aruna menggenggam lututnya kuat-kuat. Aku tidak pernah menduga Dira akan melakukan hal seperti ini. Nareza menunduk. Orang seperti dia pandai menyembunyikan niat jahat. Mereka mengenakan pakaian ramah, senyum manis, tapi hatinya busuk. Aruna menatap wajah asli Nareza lagi. Tanpa topeng, tanpa silikon, tanpa bekas luka palsu. Wajah itu berwibawa, tegas, dan mengintimidasi. Tapi mata itu, Aruna melihat luka lama di sana. Luka yang tidak berasal dari pisau atau pukulan. Mereka mengejar kamu juga. Aruna berbisik. Nareza menahan napas. Ia menatap jendela gelap, seakan melihat masa lalu yang panjang. Ya, mereka ingin saya kembali ke dunia yang dulu hampir membunuh saya. Aruna tidak mengerti. Nareza belum menjelaskan semuanya. Meski babak itu sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Kau menghilang 2 tahun lalu. Aruna berkata perlahan. Seluruh negeri mencarimu. Semua orang bertanya-tanya kemana kau pergi. Ada yang bilang kau diculik. Ada yang bilang kau kabur karena skandal. Aku kabur, jawab Nareza tanpa ragu. Bukan karena skandal, tapi karena sesuatu yang jauh lebih buruk. Aruna menatapnya penuh tanya. Nareza menghela napas dalam dan duduk di kursi seberang Aruna. Cahaya bulan menyentuh sebagian wajahnya, memperlihatkan sorot mata yang rumit. Tahun itu, aku berada di puncak karir. Semua tampak sempurna. Tapi di bawah permukaan, ada kelompok gelap yang mengendalikan industri hiburan. Mereka memaksa model-model terkenal untuk melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Ketika aku menolak, mereka memutuskan aku harus disingkirkan. Aruna menutup mulutnya. Allah. Ya. Nareza tersenyum pahit. Mereka mulai mengejarku. Mereka merusak reputasiku. Mereka membuat kontrak palsu. Mereka mengirim orang-orang untuk membawaku secara paksa. Aruna teringat kejadian di masa lalu. Teringat berita tentang pemuda yang kabur penuh luka. Teringat rumor yang ia anggap berlebihan. Ternyata semuanya benar. Lalu, aku melihatmu malam itu, lanjut Nareza. Mobilmu berhenti. Kamu buka pintu tanpa bertanya apapun. Kamu beri aku air. Kamu obati lukaku. Kamu bilang, aku tidak sendirian. Aruna menutup mata. Ia ingat malam itu. Ia tidak tahu siapa pemuda itu. Ia hanya tahu pemuda itu ketakutan dan membutuhkan pertolongan. Aku janji, suatu hari aku akan membalas, kata Nareza pelan. Aruna membuka mata. Membalas. Dengan menjadi dengan melindungi hidupmu. Jawab Nareza langsung. Dalam jarak yang cukup dekat agar aku bisa menghentikan bahaya sebelum mencapaimu. Tapi cukup jauh agar kamu tidak merasa terganggu. Aruna terdiam. Sungguh, tidak pernah ada pria yang melakukan hal seperti itu untuknya. Namun tiba-tiba suara keras terdengar dari bawah. Suara banyak orang. Teriakan. Suara senjata kejut yang dihentakkan ke lantai. Lantai 9 mulai terasa tidak aman lagi. Kita harus turun. Nareza berdiri cepat. Di bawah ada akses menuju area parkir khusus. Jika kita bisa mencapai sana, aku bisa menghubungi seseorang yang bisa membantu. Aruna berdiri dengan lutut lemas. Siapa? Nareza menatapnya penuh makna. Satu-satunya orang yang tidak akan menjual kita. Seorang yang dulu pernah aku selamatkan.
Mereka bergerak keluar ruangan, merunduk merayap ke arah tangga darurat. Namun sebelum mereka mencapai pintu, lampu darurat di ujung lorong tiba-tiba menyala. Lampu merah berputar pelan, mengisi lorong dengan cahaya gelap dan menegangkan. Suara interkom berbunyi mendadak. Seluruh lantai 9 terkunci. Aruna membekukan langkah. Apa? Suara itu bukan suara sistem otomatis. Itu suara manusia. Dan suara itu milik seseorang yang baru mereka hadapi. Dira. Selamat datang di babak akhir, Nareza. Suara Dira menggema ke seluruh lantai. Kau boleh melawan. Kau boleh mencoba kabur. Tapi pada akhirnya, kau tidak akan melindungi siapapun. Nareza menarik Aruna ke balik pilar. Dira mengendalikan sistem gedung, bisik Aruna. Sepertinya begitu, jawab Nareza muram. Dan itu berarti mereka sudah merencanakan ini lama sekali. Dari kejauhan, suara langkah mulai mendekat. Bukan 4 orang lagi. Bukan 6. Puluhan. Aruna menggenggam tangan Nareza lebih kuat. Apa yang harus kita lakukan? Nareza menoleh, menatap Aruna dalam gelap. Matanya tajam. Namun ada ketulusan yang membuat Aruna merinding dan tenang pada waktu yang sama. Kita lawan, katanya perlahan. Sampai detik terakhir. Aruna menelan ludah. Kita? Kamu yakin aku bisa bertahan? Nareza menggeleng. Tidak, kamu tidak harus bertarung. Ia memegang pipi Aruna dengan lembut. Berbeda dari semua perlakuannya yang keras malam itu. Kamu hanya perlu percaya padaku. Aruna terdiam. Namun saat ia hendak menjawab, brak, brak, para pengejar mulai menjebol pintu. Nareza menggenggam tangan Aruna. Mari kita akhiri ini. Dan mereka pun berlari ke dalam kegelapan yang menunggu di ujung lorong. Lorong lantai 9 kini berubah menjadi perangkap besar yang perlahan menutup dari segala arah. Lampu darurat merah berkedip lambat, menciptakan bayangan yang bergerak aneh di dinding kaca. Setiap kedipan membuat jantung Aruna melonjak, seolah setiap cahaya merah menandakan detik menuju bahaya yang lebih besar. Nareza menarik Aruna melewati lorong kecil yang mengarah ke ruang arsip. Mereka harus bergerak cepat, namun tidak boleh gegabah. Suara langkah dari para pengejar terus mendekat. Ritmenya semakin cepat seperti detak jam yang mendekati ledakan. Pegang tanganku, ucap Nareza tanpa menoleh. Aruna menggenggam tangannya erat. Telapak tangan itu hangat, kuat, dan entah bagaimana, membuatnya merasa lebih aman meski bahaya mengintai dari segala sisi. Mereka tiba di depan pintu kaca ruang arsip. Nareza memutar tombol keamanan kecil yang tersembunyi di pinggir. Klik. Pintu terbuka sedikit. Begitu masuk, Nareza menutup pintu perlahan. Tidak dikunci, hanya ditutup. Semua dilakukan dengan perhitungan yang sangat halus. Aruna menatap petak cahaya merah yang menembus kaca beku pintu arsip. Mereka akan menemukan kita, bisik Aruna. Tidak kalau mereka percaya kita memilih kabur lewat tangga, jawab Nareza tenang. Bagaimana bisa kamu begitu yakin? Nareza menatapnya sekilas. Karena musuh selalu percaya kita memilih rute paling jelas. Mereka lupa, terkadang keselamatan ada di tempat yang paling dekat. Perkataan itu anehnya menenangkan Aruna. Ruang arsip itu sunyi. Rak-rak tinggi mengelilingi mereka, dipenuhi berkas berdebu yang tidak pernah diganggu bertahun-tahun. Aroma kertas tua bercampur dengan dinginnya udara AC yang masih tersisa membuat ruangan itu seperti kapsul waktu yang terpisah dari kekacauan luar. Aruna menyandarkan punggungnya kerak. Nafasnya masih kacau. Nareza, suaranya pelan. Kenapa mereka begitu ingin menangkapmu? Apa yang sebenarnya kamu tahu? Sampai mereka rela mengirim banyak orang seperti ini. Nareza menatapnya lama. Cahaya merah dari lampu darurat memantul di matanya, membuat sorotnya terlihat lebih dalam, lebih terluka, lebih gelap. Karena aku tidak hanya korban, Aruna, jawabnya perlahan. Aku saksi. Aruna terpaku. 2 tahun lalu, lanjutnya, aku menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh kulihat. Sesuatu yang melibatkan orang-orang kaya, pejabat tinggi, dan mafia hiburan.
Mereka memiliki jaringan yang sangat kuat. Begitu kuat hingga menghilangkan seseorang dari permukaan publik hanyalah permainan kecil. Aruna mengingat berita tentang hilangnya Nareza. Tiba-tiba, semuanya terasa masuk akal. Mereka ingin aku kembali, bisik Nareza. Untuk diam, untuk tunduk, untuk menjadi boneka. Tapi aku memilih untuk kabur. Aruna menelan ludah. Lalu, selama ini kamu bersembunyi sebagai op di kantorku. Hanya karena itu. Tidak, jawab Nareza cepat. Matanya menatap Aruna tanpa berkedip. Lalu kenapa? Nareza mendekat satu langkah, hingga jarak mereka hanya beberapa helaan napas. Karena setelah malam itu kamu menolongku. Mereka mengetahui sesuatu. Suara Nareza merendah, seperti suara seseorang yang mengaku dosa berat. Mereka tahu aku pernah bertemu denganmu. Aruna tersentak. Mereka berpikir kau adalah kelemahanku. Nareza menggenggam kedua bahu Aruna dengan mantap. Dan mereka benar. Aruna terdiam. Hening panjang menggantung di udara seperti kain berat yang turun perlahan. Tiba-tiba, suara langkah mendekat ke pintu arsip. Bayangan seseorang muncul lewat kaca buram. Aruna membeku. Nareza langsung merunduk, menempatkan dirinya di depan Aruna. Tangannya mengangkat sesuatu dari kantong kecil di pinggangnya. Sebuah alat kecil yang menyerupai stik hitam dengan tombol di ujungnya. Aruna tidak mengenali alat itu. Tapi cara Nareza menggenggamnya menunjukkan. Itu adalah senjata. Bayangan di luar menoleh kiri kanan. Ia mendekati pintu, meraba gagangnya. Aruna menutup mulutnya. Suara napasnya sendiri terdengar seperti badai. Nareza menempelkan jarinya ke bibir Aruna pelan, menenangkan. Tidak apa-apa. Bisiknya, sangat lembut. Aku di sini. Terkadang kalimat sederhana adalah tali yang menahan seseorang dari jurang kegilaan. Bayangan itu akhirnya melepaskan gagang pintu dan pergi. Langkahnya menjauh, makin jauh, menghilang di lorong. Aruna mengembuskan napas, hampir terjatuh karena lega. Namun Nareza tidak terlihat lega. Ia justru semakin tegang. Kenapa kamu masih terlihat khawatir? Tanya Aruna pelan. Karena mereka bukan hanya mencari kita, jawab Nareza. Mereka sedang memastikan tidak ada jalan keluar yang kita gunakan. Aruna menatapnya bingung. Maksudmu? Nareza menatap lurus ke arah pintu arsip. Mereka akan memaksa kita keluar ke tempat yang mereka inginkan. Aruna terdiam. Mulutnya kering. Pikirannya kacau. Nareza, kalau semua ini sudah direncanakan, bagaimana kita bisa keluar dari gedung? Nareza menggenggam tangannya. Kita tidak keluar lewat pintu biasa. Aruna tersentak. Apa? Kita turun ke basement. Ada akses lama di sana. Tidak tercatat di sistem baru. Bagaimana kamu tahu? Karena aku sudah memetakan gedung ini sejak hari pertama masuk kerja. Aruna tak sempat merespons, karena suara pintu jauh di koridor terbuka keras. Banyak orang masuk lantai 9. Suara langkah berat menggetarkan lantai. Suara radio komunikasi terdengar jelas. Target berada di lantai ini. Periksa semua ruangan. Jangan biarkan mereka kabur. Aruna memejamkan mata, hampir menangis. Namun Nareza menyentuh pipinya pelan. Aruna, suaranya sangat lembut. Aku janji. Aku akan membawa kita keluar dari sini. Kenapa kamu begitu yakin, Aruna terisak, bahwa kamu bisa melawan mereka, sendirian? Nareza menatapnya lama. Karena aku pernah kehilangan segalanya, jawabnya. Dan malam ini, aku tidak akan kehilangan apapun lagi. Kalimat itu membuat napas Aruna tercekat. Nareza membuka pintu kecil di belakang rak. Sebuah akses tersembunyi yang bahkan Aruna tidak tahu ada di sana. Tangga sempit turun ke lantai 8. Gelap dan tidak pernah digunakan. Ini, bagaimana kamu tahu ini ada? Tanya Aruna. Aku selalu mencari jalan keluar sebelum bahaya datang, jawab Nareza. Mereka turun perlahan. Lorong di lantai 8 juga gelap. Namun lebih sepi. Tidak ada suara langkah di sini. Namun,
Saat mereka berbelok ke kiri, sebuah suara terdengar dari bawah. Suara tawa. Tawa yang merayap pelan, penuh sinis. Aruna menegang. Nareza berhenti. Dira berdiri di ujung tangga, dengan senter menyoroti wajahnya sendiri, menyeramkan. Kalian pikir bisa kabur? Katanya lirih. Di belakangnya, 10 pria muncul satu persatu. Sudah kukatakan, ini bukan permainanmu, Nareza. Nareza memutar badan, memeluk Aruna dari belakang, mendorongnya mundur. Di belakangku, bisiknya. Aruna memeluk lengan Nareza erat. Tubuhnya bergetar hebat. Dira tersenyum. Selamat datang di babak berikutnya. Dan malam itu, masa lalu yang selama ini berusaha dilupakan Nareza. Kembali, dengan wajah paling mengerikan. Udara di lantai 8 begitu pekat. Seolah seluruh oksigen tersedot keluar dari ruangan. Tangga sempit itu hanya diterangi oleh cahaya merah dari lampu darurat di lantai atas, membuat bayangan Dira dan para pria di belakangnya tampak seperti siluet iblis yang turun dari gelap. Aruna berdiri di belakang Nareza, tubuhnya bergetar hebat. Setiap langkah Dira menuruni tangga terasa seperti dentuman berat yang menghancurkan sedikit demi sedikit harapan untuk lolos malam itu. Nareza merenggangkan bahu. Tubuhnya bergeser, membentuk perisai di depan Aruna. Tidak ada ketakutan di matanya. Hanya perhitungan, kesiagaan, dan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada itu. Tekad. Menyerahlah, Nareza. Suara Dira lembut namun beracun. Sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Nareza menatapnya tanpa emosi. Kau tidak tahu apa itu keburukan. Tentu saja tahu. Dira tersenyum kecil. Aku hidup dari sana. 10 pria di belakangnya menyerbu turun. Lantai 8 bergema oleh langkah sepatu tebal. Aruna mundur 1 langkah, hampir terjerembab, tapi Nareza menariknya ke belakang dengan 1 tangan, tanpa melepaskan pandangan dari musuhnya. Dira, suara Nareza datar. Sebelum semua ini berakhir, aku ingin tahu satu hal. Apa? Dira memiringkan kepala. Kenapa kau memilih jalan ini? Aku tahu kau orang cerdas. Kau tidak butuh jaringan gelap untuk berjaya. Dira tertawa pendek. Kejayaan? Tidak ada yang jaya tanpa membayar harga. Nareza, kau hanya naif. Kau pikir industri hiburan itu bersih? Kau pikir dunia bisnis itu suci? Kau pikir Aruna Group tumbuh besar tanpa kotoran? Aruna menggertakkan gigi. Jangan bawa perusahaan ayahku dalam mulut kotormu. Wajah Dira berubah. Ia menatap Aruna dengan tatapan yang membuat perut Aruna mengeras. Ayahmu, ucap Dira dingin, mengambil posisi yang seharusnya jadi milik keluargaku. Aruna membeku. Kau, apa maksudmu? Ya, Dira menatapnya penuh dendam. Keluargaku dulu memiliki kesempatan memimpin Aruna Group. Tapi ayahmu merebutnya. Dan aku adalah orang terakhir yang mengingat luka itu. Aruna tertegun. Ia tidak pernah mendengar cerita itu. Tidak pernah dibicarakan ayahnya. Tidak tertulis di sejarah perusahaan. Kau ingin balas dendam. Hanya karena itu. Aruna berbisik tak percaya. Ya. Dan karena satu hal lagi. Dira menatap Nareza. Kau membuat semuanya lebih rumit. Nareza menarik napas dalam. Kau tetap tidak akan menang. Dira tersenyum lebar. Aku tidak perlu menang. Aku hanya perlu memastikan kau berdua kalah. Dengan satu isyarat tangan Dira, 10 pria itu bergerak maju. Dan malam itu, pertarungan pun pecah. Suara benturan tubuh memenuhi lorong lantai 8. Nareza bergerak cepat. Lebih cepat dari saat Aruna pertama kali melihatnya melawan. Setiap gerakan seperti gabungan insting bertahan hidup dan latihan bertahun-tahun. Pria pertama menyerang dengan tongkat kejut. Nareza menepisnya, meraih pergelangan tangan pria itu, lalu memutar tubuhnya. Dor! Tubuh pria itu menghantam dinding keras. Pria kedua melompat dari sisi kanan. Nareza mengelak, menendang lututnya, lalu menghantam dada pria itu. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Satu menyerang dari belakang.
Dua dari samping. Nareza hanya seorang diri. Aruna menjerit. Nareza. Di belakang. Nareza menoleh. 1 detik terlambat. Pria bertubuh besar memukul punggungnya dengan besi panjang. Brak. Suara hantaman itu membuat tubuh Aruna serasa roboh. Nareza terdorong maju, menahan sakit. Namun ia bangkit lagi sebelum pria itu bisa memukul untuk kedua kalinya. Aruna menutup mulutnya. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Nareza, jangan mati, jangan mati, ia berbisik gemetar. Tapi Dira berdiri di sudut, memeluk lengan sambil tersenyum puas melihat kekacauan itu. Kenapa kau bertahan begitu keras? Nareza? Kau tahu kau tidak akan menang melawan 10 orang. Nareza mendorong pria yang menahannya. Darah mengalir di sudut bibirnya. Karena aku bukan bertarung untuk diriku, katanya terengah namun tegas. Aku bertarung untuk seseorang yang pernah memberi hidup padaku. Dira melirik Aruna. Oh, jadi begitu. Ia menepuk tangan 2 kali. Pria paling besar dari kelompok itu maju. Badannya tinggi, ototnya menonjol, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Habisi dia. Perintah Dira. Aruna merasakan kulitnya merinding. Nareza tidak akan mampu melawan pria sebesar itu dalam kondisi terluka. Pria besar itu mendekat. Langkahnya berat. Nareza berdiri tegak. Meski tubuhnya mulai limbung. Aku tidak akan membiarkan seorang pun menyentuh Aruna, katanya pelan. Walaupun hanya tinggal nyawaku yang tersisa. Aruna menutup mulut dengan kedua tangan. Dadanya sesak. Air matanya deras. Ia ingin berteriak. Ingin berdiri di sampingnya. Ingin menahan Nareza agar tidak menghadapi monster itu seorang diri. Namun tubuhnya lemah. Lututnya gemetar. Nareza menguatkan posisi kakinya. Ia bersiap melawan meski tenaga tersisa sangat sedikit. Pria besar itu mengangkat tongkat logam. Dan saat tongkat itu hendak diayunkan, Aruna berteriak dari dalam ketakutan terdalamnya. Nareza, jangan, tolong jangan mati. Kumohon. Teriakan itu menggema di seluruh ruangan. Teriakan itu membuat semua orang berhenti sekejap. Teriakan itu menggerakkan sesuatu di mata Nareza. Untuk pertama kalinya sejak malam gelap itu dimulai. Nareza menoleh ke arah Aruna. Meski bahaya berada tepat di hadapannya. Ia melihat air matanya. Melihat ketakutannya. Melihat dirinya sendiri melalui mata Aruna. Dan itu cukup untuk membuatnya berdiri kembali dengan kekuatan yang bahkan ia sendiri tidak tahu masih ada. Ketika tongkat logam itu meluncur ke arahnya, Nareza menunduk, menepis pukulan itu, lalu menghantam dagu pria besar itu dengan kekuatan penuh. Dor! Pria itu jatuh ke lantai. Semua orang terdiam. Termasuk Dira. Diam. Sebelum amarahnya meledak. Cukup! Dira berteriak marah. Bawa Nareza. Sekarang. Namun sebelum mereka bisa menyerbu lagi, suara lain terdengar dari ujung tangga. Suara pintu logam terbuka. Suara langkah sepatu cepat. Bukan 1. Bukan 2. Banyak. Nareza menoleh. Aruna ikut menoleh. Cahaya senter putih menembus gelap. Bukan cahaya senter para penyerang. Dan seseorang berteriak lantang. Berhenti di tempat. Polisi! Aruna membeku. Nareza menatap turun. Napasnya goyah. Dira menoleh cepat. Wajahnya memucat. Itu bukan pasukan Dira. Bukan anggota mafia. Bukan organisasi gelap. Itu bantuan. Orang-orang berseragam hitam muncul satu persatu. Pasukan khusus. Bersenjata lengkap. Dan di depan mereka, seorang pria berkacamata hitam berjalan maju. Wajahnya tegas. Bergaya seperti seorang pejabat tinggi yang sudah lama terbiasa menghadapi bahaya. Ia menatap Nareza dengan tatapan yang tidak bisa disalahartikan. Sudah cukup, Reza. Nareza menatapnya lama. Seolah tidak percaya pria itu benar-benar ada. Aruna menoleh pada Nareza. Kau kenal dia? Nareza mengangguk perlahan. Dia, orang yang pernah kuselamatkan dulu. Aruna tertegun.
Dan semuanya tiba-tiba masuk akal. Malam itu, bukan hanya masa lalu Nareza yang kembali. Bukan hanya pengkhianatan yang muncul. Tapi juga sekutu yang membawa cahaya di tengah gelapnya pengejaran panjang. Lorong lantai 8 yang sejak tadi terasa seperti liang maut kini berubah menjadi arena tegang yang berhenti pada satu titik. Cahaya lampu darurat merah perlahan memudar, digantikan senter putih dan sinar taktis dari pasukan khusus yang memenuhi seluruh koridor. Aruna menahan napas. Kedatangan mereka terasa seperti seseorang membuka pintu tempat ia tenggelam tanpa udara. Debar jantungnya sedikit mereda. Meski ketegangan belum hilang, Dira terpaku. Wajahnya memucat. Ia tidak menyangka akan ada intervensi sebesar ini. Bagaimana bisa mereka sampai di sini? Gumamnya lirih. Nareza masih berdiri di depan Aruna. Napasnya berat. Luka di tubuhnya membuatnya sedikit limbung. Namun ia tetap berdiri tegak, melindungi Aruna seperti sejak awal malam itu. Pria berkacamata hitam yang memimpin pasukan maju pelan. Langkahnya tenang, tidak tergesa. Tidak pula ragu. Seperti seseorang yang sudah terlalu sering menyaksikan kekacauan namun belajar mengendalikannya. Reza. Suaranya datar namun penuh otoritas. Aku sudah bilang, kau tidak boleh menghadapi ini sendirian. Nareza menunduk sedikit. Maafkan saya, Pak. Saya tidak ingin melibatkan siapapun. Pria itu mendengus. Kau terlalu keras kepala. Bahkan lebih keras kepala dari waktu pertama kali aku menemukanmu. Aruna mengerutkan kening. Bingung. Ia menatap pria itu dengan lebih teliti. Siapa Anda sebenarnya? Tanya Aruna perlahan. Pria berkacamata itu menoleh padanya. Nama saya Adi Prasetyo. Ucapnya santai. Kepala unit khusus yang bertugas menangani organisasi gelap yang mengejar Nareza. Aruna menelan ludah. Jadi, inilah orang yang selama ini menjadi titik balik hidup Nareza. Adi melanjutkan. Setahun lalu, Reza menyelamatkan nyawaku. Kalau bukan karena dia, malam itu aku sudah tidak ada di dunia ini. Aruna menatap Nareza, terkejut. Jadi, kamu bukan hanya bersembunyi, kamu juga terus bertarung. Nareza tidak menjawab, hanya menarik napas panjang. Memejamkan mata sejenak. Namun Dira tiba-tiba tertawa pelan dari kejauhan. Ternyata ini rahasianya. Ucapnya dingin. Kalian memang licik. Bersembunyi di balik bayang-bayang hukum. Adi menatap Dira. Tatapannya tajam, menusuk, dan sangat berbahaya. Kau sudah lama jadi buronan jaringan kriminal. Malam ini kau tidak akan keluar dari gedung ini dengan bebas. Dira mengangkat tangan. Memerintah orang-orangnya untuk mundur. Namun pasukan Adi langsung mengarah senjata ke mereka. Satu langkah saja, kami tembak, kata salah satu anggota. Nadanya tenang, namun tidak memberi ruang diskusi. Dira memutar otak, mencari celah, tapi tidak ada. Pasukan itu terlalu terlatih, terlalu siap, dan ia sudah kalah. Kalian pikir ini berakhir? Tawa Dira terdengar getir. Kalian pikir menang hanya karena membawa pasukan? Adi menaikkan alis. Aku tidak pernah bilang menang. Aku hanya bilang, kau kalah. Dira mendesis. Matanya menyipit. Namun sebelum ia bisa berbicara lebih jauh, dua anggota pasukan khusus mencengkeram kedua lengannya, menundukkannya, dan mengamankan senjata tajam yang ia sembunyikan di pergelangan. Lepaskan aku. Kau tidak mengerti. Kau yang tidak mengerti. Dira, potong Adi. Kekuasaan tidak pernah bertahan lama jika dibangun dari kebencian. Dira meronta, namun tidak berguna. Ia diseret pergi. Suaranya memudar di balik lorong panjang. Begitu Dira menghilang dari pandangan. Nareza akhirnya mengembuskan napas panjang. Seolah beban berat yang dipikul selama bertahun-tahun mulai terangkat sedikit. Aruna melangkah pelan ke arahnya. Nareza. Namun tubuh Nareza goyah. Kakinya lemas. Aruna terkejut. Nareza. Ia segera menangkap tubuh Nareza sebelum pria itu jatuh. Nareza tersenyum tipis. Lelah. Saya, baik saja, bisiknya.
Walau jelas tidak, Adi segera memberi perintah. Tim medis, cepat. Beberapa anggota pasukan berlari membawa kotak medis besar. Mereka membuka seragam Nareza, memeriksa luka di punggung, memeriksa tulang rusuk, dan memastikan tidak ada cedera fatal. Aruna memegang tangan Nareza erat. Takut sekali jika pria yang selama ini melindunginya diam-diam. Pria yang menyembunyikan wajah dan hidupnya demi keselamatan dirinya. Tiba-tiba hilang sebelum ia sempat membalas semua kebaikannya. Nareza menatap Aruna. Walau sakit, tatapan itu tetap hangat. Aku janji, aku tidak akan mati malam ini. Aruna menunduk. Air matanya jatuh mengenai tangan Nareza. Kenapa? Kenapa kamu selalu bilang hal seperti itu? Seolah hidupmu tidak penting. Nareza menggeleng pelan. Karena sebelum malam ini, hidupku memang tidak penting. Aku hanya bertahan. Aruna menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan tangis. Tidak berhasil. Tapi sejak kamu muncul kembali di hidupku. Aruna menelan ludah. Aku sadar. Kamu berharga. Nareza. Kamu lebih berharga daripada semua hal yang mereka coba hancurkan. Kalimat itu membuat dada Nareza bergetar. Ia menatap Aruna lama. Sangat lama. Sebelum ia sempat menjawab. Adi mencondongkan tubuh sedikit. Kalian bisa lanjutkan nanti. Katanya santai. Sekarang kita harus keluar dari gedung ini sebelum pasukan cadangan dari organisasi itu datang. Aruna berdiri, mengusap matanya. Kemana kita akan pergi? Ke tempat aman, jawab Adi. Di mana orang tidak akan bisa menyentuh kalian. Aruna menoleh pada Nareza. Kamu ikut dengan kami, kan? Suaranya kecil. Nareza menatap Aruna seolah ia memandang sesuatu yang sudah lama ia cari. Selama kau ingin aku ada di sana, jawabnya lirih. Aku akan selalu ikut. Beberapa jam kemudian, di ruang aman yang terletak jauh dari gedung Aruna Group, Aruna duduk di samping Nareza yang sedang dirawat oleh tim medis. Tubuhnya masih terlihat lemah, namun wajahnya lebih tenang. Aruna tidak melepaskan tangannya sejak tadi. Dan Nareza tidak pernah mencoba menariknya. Adi berjalan mendekat. Reza, katanya, organisasi itu akan dihancurkan. Semua yang terlibat, termasuk Dira, akan diproses hukum. Kau bebas. Nareza menatap Aruna. Dan kamu punya pilihan, lanjut Adi. Kau bisa kembali ke hidupmu seperti sebelum semua ini terjadi. Atau, ia memberi jeda, menatap Aruna dengan penuh arti. Kau bisa memilih hidup yang lebih berarti dari sekadar pelarian. Aruna menunduk, pipinya memerah. Nareza tersenyum kecil. Aku sudah lama memilih, katanya pelan. Aku tetap ingin berada di dekat Aruna. Tidak lagi sebagai bukan sebagai buronan, tapi sebagai seseorang yang akan menjaganya. Aruna tertegun. Hatinya bergemuruh. Nareza. Ia menggenggam tangan pria itu erat. Seakan takut melepaskannya akan menghancurkan dunia yang baru mulai tenang. Aku juga ingin kamu tetap di sisiku, ucap Aruna lirih. Bukan sebagai pelindung, tapi sebagai seseorang yang berarti dalam hidupku. Nareza menutup mata. Senyumnya lembut. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun pelarian. 2 tahun ketakutan. 2 tahun menyamar. Ia merasa hidupnya memiliki tempat untuk kembali. Memiliki alasan untuk bertahan. Memiliki seseorang untuk dilindungi. Dan seseorang yang kini ingin melindunginya juga. Di pagi yang sunyi itu, ketika semua luka baru mulai mengering, hidup Nareza yang selama ini berada dalam bayangan akhirnya menemukan cahaya. Bukan karena ia menang. Bukan karena ia bebas. Tapi karena Aruna, wanita yang pernah menolongnya dalam gelap, kini menemaninya berjalan ke terang. Dan janji itu, janji yang ia ucapkan bertahun-tahun lalu. Jika suatu hari aku memiliki kekuatan untuk melindungi seseorang, maka orang itu adalah kamu. Malam itu janji itu terpenuhi, dan tidak akan pernah padam. Cerita selesai. Sahabat, kadang kita membenci seseorang hanya karena apa yang terlihat di permukaan.
Padahal, kita tidak tahu apa yang sedang ia lindungi, apa yang sedang ia sembunyikan, atau siapa yang diam-diam sedang ia jaga. Ob jelek yang selalu direndahkan itu ternyata menyimpan luka panjang, janji lama, dan pengorbanan yang tidak pernah ia sebutkan pada siapapun. Dan malam itu membuktikan bahwa pahlawan tidak selalu datang dengan wajah tampan atau pakaian mewah. Kadang, pahlawan datang sebagai ob yang selalu kita remehkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.